Salam sidang jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu dalam renungan hari ini. Saya percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Ingat sidang jemaat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, segalanya mungkin bagi Tuhan. Biar kita letakkan segala persoalan hidup kita dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana karya daripada Tuhan yang mengubahkan hati kita lewat renungan firman Tuhan hari ini. Karena itu saya jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 34 ayat 1 sampai 17. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan perikop Dina dan Sikem. Pada suatu kali berkilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan meletaklah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu berbebankan kepadaku uang cucuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anaknya aku menjawab Sikem dan Hemor ayahnya,
dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanya dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan garis-garis kami kepada kamu dan mengambil garis-garis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menyikapi masalah dengan benar. Jadi jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini menceritakan kisah tragis tentang Dina, ya, Dina, anak Yakub, anak perempuan Yakub dan Lea, yang diperkosa oleh Sikem, anak Hemor, seorang Hewi yang menjadi raja di negeri itu. Ini kalau bagi orang Israel ini adalah suatu aib yang besar sebenarnya, aib yang besar sedang jemaat Tuhan. Makanya saudara-saudara daripada Dina sangat marah sekali, ya. Mereka dendam kepada Sikem, anak Hemor itu, karena mereka sudah mencemari adiknya Dina. Dan juga sedang jemaat Tuhan, kita tahu bahwa segala masalah yang terjadi kita harus menyikapinya dengan benar dan kepala dingin. Dan jemaat Tuhan terkasih, tadi kita sudah membaca bagaimana Dina mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Sikem melihatnya, melarikannya dan memperkosanya. Namun Sikem kemudian jatuh cinta pada Dina dan ingin menikahinya. Ini sebenarnya sikap yang kurang baik, yang tidak baik sebenarnya sedang jemaat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Sikem kepada Dina. Siapa yang tidak marah sebenarnya? Pasti semuanya akan marah. Tetapi segala sesuatu masalah harus disikapi dengan benar sedang jemaat Tuhan. Dan juga kita bisa melihat bagaimana reaksi Yakub atas masalah ini. Yakub mendengarkan tentang kejadian itu, tetapi diam saja menunggu anak-anak lakinya pulang daripada menjaga ternak. Dia yakin percaya anak laki-lakinya pasti akan marah sekali sebenarnya. Dan juga kita sudah membaca tadi bagaimana negosiasi terjadi antara negosiasi Hemor dan Sikem kepada Yakub. Hemor ayah Sikem datang menemui Yakub untuk meminta Dina menjadi istri bagi Sikem. Anak-anak Yakub pulang dan merasa sangat marah, serta sakit hati karena aib mereka telah dicemarkan oleh Sikem. Dan setelah anak lelaki Yakub mengetahui masalah ini, mereka membuat tipu muslihat kepada Hemor dan Sikem dan juga penduduk yang ada di sana. Anak-anak Yakub menjawab tipu muslihat, menjawab daripada tawaran daripada Hemor itu dengan tipu muslihat, menolak memberikan Dina kecuali semua laki-laki di kota Sikem bersunat. Inilah alasan yang diberikan oleh anak-anak lelaki Yakub kepada Hemor dan Sikem, bahwa semua harus sama seperti mereka, yaitu bersunat. Syarat sunat mereka mengajukan syarat agar laki-laki di kota itu disunat seperti adat perjanjian Allah dengan Abraham, agar mereka bisa bersaudara dan tinggal bersama. Inilah sebenarnya tipu muslihat yang diberikan oleh anak-anak lelaki Yakub kepada Sikem dan Hemor dan penduduk yang ada di sana. Dan ini sebenarnya tipu muslihat mereka supaya mereka bisa menghancurkan dan membunuh segala penduduk yang ada di sana. Sebenarnya ini adalah jalan keluar yang salah. Makanya segala masalah harus disikapi dengan benar. Hemor dan Sikem sudah datang kepada Yakub dan kepada mereka untuk meminta Dina untuk menjadi istri Sikem. Tetapi karena sakit hati yang melingkupi hati daripada saudara anak lelaki Yakub, mereka membuat rencana yang salah sebenarnya, ya. Tapi
kita yakin percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita semua Tuhan memberikan pengertian kepada kita sebenarnya. Tetapi terkadang kita terlalu mengandalkan pikiran kita, terlalu mengandalkan emosi kita, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan. Sebenarnya Tuhan, kejadian ini menggambarkan situasi bahaya akibat Dina yang pergi sendirian. Aib yang ditimbulkan dan pembalasan dendam anak-anak Yakub, Simeon dan Lewi yang licik, yang berujung pada pembantaian seluruh laki-laki di kota tersebut setelah mereka disunat adalah salah sebenarnya tindakan ini. Makanya tema kita pada hari ini adalah menyikapi masalah dengan benar. Segala sesuatu ada jalan keluar. Biarkan Tuhan yang bertindak, biarkan Tuhan yang bekerja, minta tuntunan Tuhan, minta hati kita ditenangkan agar solusi yang terbaik Tuhan Allah tunjukkan, berikan kepada kita, ya, agar tidak terjadi masalah atau sesuatu kejadian yang menambah lagi masalah. Sudah ada masalah, bertambah-tambah lagi masalah, menumpuk lagi masalah, dengan kita mau membalas dendam. Terkadang begitu dalam jemaat Tuhan. Kita tidak bisa terima apa yang terjadi kepada kehidupan kita. Tuhan, orang lain memusuhi kita, orang lain menjahati kita, kita pun tidak bisa terima, dan kita ada pemikiran untuk membalas sebenarnya. Tetapi Tuhan mau apa yang terjadi ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, memberikan hati kita yang penuh hikmat untuk menyikapi masalah itu, supaya kita tidak terjerumus jauh ke dalam masalah itu, dan memberikan kita jawaban yang tidak memuaskan, dan memberikan kita jalan buntu. Biarlah dalam segala masalah kita Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kita agar kita dapat menyikapi masalah dengan benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah Dina yang memiliki masalah dengan Sikem. Tuhan, lewat ini kami belajar bagaimana kami menyikapi masalah dengan benar. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki pikiran yang jernih, agar kami Tuhan tidak terpancing emosi, dan kami dapat menyelesaikan masalah bersama Tuhan, dan kami mendapat solusi yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat